Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Matematika mudah dan menyenangkan. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Minggu yang lalu tentang eh, fungsi dan relasi. Maka kali ini kita akan membahas tentang operasi-operasi pada fungsi. Apakah fungsinya dioperasi? Tidak. Tapi fungsi akan kita buat sedemikian rupa dengan operasi aljabarnya, yaitu bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, atau membagi. Ibu izin share, ya. Nah, eh, yang kita pelajari kali ini adalah tentang operasi fungsi. Apa saja yang berlaku dalam operasi fungsi, seperti dalam penjumlahan, pengurangan, dan apakah sama dengan seperti kita menjumlahkan bilangan-bilangan? Kita lihat. Nah, di dalam operasi fungsi, kita mengenal tentang penjumlahan fungsi. Bagaimana kita menjumlahkan fungsi? Ya, jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdefinisi di dalam ruang bilangan real, maka penjumlahan dari f dan g itu sama dengan menjumlahkan komponen-komponen yang ada di dalam fungsi f dan komponen-komponen yang ada dalam fungsi g. Kemudian jika f dikurangi g itu sama dengan fungsi fx, ya, dikurangi fungsi gx, intinya seperti itu. Dan fungsi f kali fungsi g itu sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx. Bagaimana dengan f dibagi g? Sama, prinsipnya sama dengan fx dibagi dengan gx. Dan untuk pemangkatan fungsi kuadrat x itu artinya fungsi fx dikuadratkan. Contoh pertama, kita lihat misalkan fungsi x sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Maka tentukanlah f ditambah g, f dikurangi g, yang c f dikali g, dan f per g atau g dibagi f. Kita lihat solusi yang pertama. Untuk yang A, fungsi f ditambah g itu sama dengan fx ditambah gx. Sehingga 3x min 1 ditambah 2x kuadrat plus 5. Kita kumpulkan x dengan x, kemudian kita kumpulkan yang ada pangkat 2-nya, dan kita kumpulkan yang bentuknya adalah konstanta atau tanpa x. Sehingga diperoleh 3x dengan 0, ya, di g-nya tidak ada kumpulan untuk variabel x pangkat 1. Jadi 2x kuadrat ditambah 3x min 1 tambah 5 sama dengan 4. Jadi hasil f tambah g adalah 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4. Sekarang kita lihat dengan f dikurangi g. Itu sama dengan fx dikurangi gx. Jadi 3x min 1 dikurangi dengan 2x kuadrat plus 5. Kita kumpulkan lagi yang menggunakan variabel x dengan variabel x yang sama. Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2. Dan untuk yang konstanta dengan konstanta. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 6. Untuk yang C, f kali G itu sama dengan fx dikali gx. Sama dengan, untuk f kali G itu sama dengan fx dikali gx. Sama dengan 3x min 1 dikali 2x kuadrat ditambah 5. Sehingga menghasilkan 6x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 15x dikurangi 5. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, untuk yang bagian D, f dibagi g itu sama dengan fungsi x dikurangi dibagi dengan fungsi gx. Nah, bentuknya akan menjadi suatu pecahan bilangan apa fungsi rasional, yaitu 3x min 1 dibagi dengan 2x kuadrat plus 5. Untuk yang g,
dibagi F sama prinsipnya, hanya kita tinggal balik sekarang GX yang dibagi oleh fungsi X. Sehingga 2X kuadrat plus 5 dibagi dengan 3X minus 1. Kita lihat di sini ada fungsi X. Ada keterangan bahwa X harus tidak sama dengan 1/3. Ini artinya bahwa pembagian fungsi ini akan terdefinisi jika penyebut ini nilai X-nya tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita definisikan batas untuk nilai X itu adalah bahwa X tidak boleh sama dengan 1/3. Untuk F per G itu bisa dikatakan bahwa 2X kuadrat tambah 5 untuk setiap nilai X diperbolehkan karena ini merupakan fungsi yang nilainya selalu positif di X berapapun. Sehingga 2X kuadrat tambah 5 hasilnya akan selalu positif untuk nilai X berapapun. Lanjut kita coba latihan soalnya sekarang ya. Kalian bisa mencoba sendiri untuk fungsi X yang diketahui di sini disampaikan adalah X min 1 dibagi X dan Gx sama dengan 2X tambah 3. Tentukanlah hasil dari fungsi X ditambah fungsi Gx dikurangi 3, kemudian Fx kali Gx dan Gx dikurangi Fx. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.